Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojawati agar makin berkembang dan bisa diterima di khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Hari kedua bekerja, aku akhirnya bertemu dengan calon bosku. Namanya Bu Indri. Penampilannya sederhana. Rambutnya lurus sepunggung dan dicat warna pirang. Tubuhnya langsing. Orangnya juga cantik. Dia menjelaskan kepadaku kalau nanti kerjaku bagus, gajiku bisa naik. Tanpa ragu-ragu, aku juga bilang kepadanya kalau mau sambil kuliah. Untung saja ia tidak melarang. Ia malah mendukungku. Ibu senang kalau kamu punya semangat untuk terus sekolah. Nanti bisa ibu atur jadwal kerjanya, katanya dengan ramah. Bu Indri tidak berlama-lama di kios itu. Ia memberiku uang 200.000. Katanya biar aku semangat bekerja. Tentu saja aku senang. Tidak lama setelah Bu Indri pergi, pengunjung mulai ramai. Aku sibuk membantu Bi Risma menyajikan pesanan, sementara Tio mengantarkannya ke pelanggan. Namun, ketika sedang sibuk menyajikan makanan, dari balik etalase, mataku menangkap seorang laki-laki yang berjalan dengan cara tidak biasa. Kedua tangannya bersedekap. Ia meloncat-loncat seperti pocong. Beberapa orang yang melihatnya tertawa. Mereka menganggap lelaki itu sedang bercanda. Tapi entah kenapa, saat itu aku menganggapnya serius. Sampai-sampai piring yang ada di tangan, aku letakkan begitu saja, dan aku beranjak keluar dari kios. "Nun, kamu mau kemana?" tanya Bibi. Aku tidak menjawabnya. Langkah dan mataku terus mengikuti lelaki itu. Semakin dekat, ku dengar dia berteriak, "Pesugihan pocong! Pesugihan pocong!" Lelaki itu berseragam. Tampaknya ia pegawai salah satu kios di food court ini. Ia seperti sedang dikendalikan sesuatu. Sesaat kemudian, lelaki itu berhenti meloncat. Dia naik ke pembatas kaca. Semua orang yang tadinya tertawa sekarang malah berteriak. Tanpa ancang-ancang lagi, lelaki tersebut loncat ke bawah. Semua yang menyaksikannya berteriak histeris. Tubuh lelaki itu remuk dan kepalanya pecah. Darah segar mengalir perlahan membasahi lantai dasar. Ia tewas mengenaskan. Jangan heran, setiap tahun suka ada yang mati di mall ini, kata Tio sambil terus main HP. Masa sih? Aku mengerutkan dahi. Aku dan Tio duduk di depan kios yang sebentar lagi tutup. Kami sedang menunggu pelanggan setia kami yang suka datang setiap malam. Bi Risma terlihat masih sibuk menghitung pendapatan untuk hari ini. Iya, sini. Tio memintaku untuk mendekatkan daun telinga. Ia hendak membisikkan sesuatu. Di mall ini banyak pesugihannya. Hah? Aku terkejut. Kios kita juga dong, tanyaku.
Tio mengangguk. Ia kembali memainkan HP-nya. Kamu tahu dari mana ada pesugihan di sini? Lihat aja nanti hari Jumat. Aku semakin penasaran apa yang akan terjadi di hari Jumat. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah rombongan anak-anak itu. Mereka tak lain adalah pelanggan setia kios kami. Suara berisik terdengar di lorong lift sebelum tubuh mereka terlihat. Aku dan Tio bangkit dari duduk kami dan bergegas masuk ke dalam kios. Bersiap melayani mereka. Seperti biasa, kami sibuk melayani mereka yang jumlahnya entah berapa. Mereka semua anak muda yang berpakaian kekinian. Tidak butuh waktu lama, dagangan kami pun ludes. Satu persatu mereka mengantri untuk membayar. Aku membantu Bu Risma menghitung harga per porsi, sedangkan Tio membereskan meja makan. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pergi. Di hari Jumat, seperti yang dikatakan Tio, kalau aku akan menyaksikan sebuah bukti kalau di mall ini ada pesugihan. Sebelum kios tutup, tidak biasanya Bu Indri datang. Ia menanyakan pendapatan hari ini. Juga kami masing-masing 300.000. Ini buat jajan, kata Bu Indri sambil tersenyum ramah. Aku, Tio, dan Birisma menerimanya dengan senang hati. Setelah menerima uang itu, Birisma langsung mengajakku pulang tanpa menutup kios terlebih dahulu. Aku manut saja tanpa banyak tanya. Sementara Tio mencolek lenganku. Ia memberi isyarat untuk tidak pulang dan melihat apa yang akan dilakukan Bu Indri di dalam kios. Kebetulan sekali, saat kami sedang menunggu lift, handphone Birisma berbunyi. Itu jelas dari pacarnya. Lelaki itu sudah menjemputnya di bawah. Mereka akan jalan-jalan. Birisma menyuruhku untuk pulang sendiri. Aku pun mengiyakannya. Setelah sampai di lantai dasar dan melihat bibiku pergi dengan pacarnya, aku dan Tio naik lagi ke atas. Aneh sekali. Ada beberapa kios yang tadinya sudah tutup sekarang dibuka kembali. Lihat, kios-kios yang buka itu. Tio menunjuk ke jajaran kios-kios. Pemiliknya lagi sajenan, lanjut Tio. Sajenan untuk apa? Tanyaku. Penglaris, jawabnya singkat. Ayo. Ia menarik lenganku. Kami perlahan mendekati kios tempat kami bekerja. Pelan-pelan ku intip dari balik dinding kios. Sayangnya aku tidak dapat melihat Bu Indri karena terhalang oleh meja kasir. Tapi tak lama kemudian, aku mendengar ketawa seorang anak kecil dari dalam kios. Juga langkah kaki berkeliaran di dalam. Nun, coba lihat itu. Tio menepuk pundakku. Ia menunjuk ke arah salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari kami. Tidak sengaja aku menjadi ketakutan lantaran ada sebuah kios makanan yang dipenuhi oleh pocong. Entah berapa jumlah pocong di dalam kios itu. Pocong-pocong itu berjejalan memenuhi ruangan. "Shh, jangan berisik, nanti ketahuan," kata Tio. Tio panik. Dia menarik lenganku, mengajakku pergi dari tempat itu. Namun, sebelum kami pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa kami. "Kalian belum pulang?" Itu adalah Ibu Indri.
Belum, Bu. Tio ketakutan. Aku bahkan gelagapan dan tidak bisa mengucapkan apapun. Ayo, mau ngintip saya ya? Tanya Bu Indri dengan nada seperti bercanda. Enggak kok, Bu. Saya tadi mau nganter Inun yang kunci kontrakannya ketinggalan. Ternyata ada di kantong jaketnya. Iya kan, Nun? Tio berbohong. Nun, Tio menepuk pundakku. Iya, Bu. Ya sudah, pulang sana. Udah malam loh. Iya, Bu. Kalau begitu kami pamit ya, Bu. Kami bergegas pergi. Sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Bu Indri masih berdiri sambil melihat tajam ke arah kami. Segera kami percepat langkah. Malam itu aku merasa sangat mencekam. Aku terus terang penasaran dengan pesugihan apa yang dilakukan oleh Bu Indri. Semakin malam aku semakin khawatir lantaran Birisma belum juga pulang. Saat itu aku belum punya handphone, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Di luar hujan turun dengan sangat deras. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan bibiku. Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah. Mataku tidak lepas melihat ke arah tangga dan berharap bibiku akan muncul. Tapi ia tidak kunjung pulang. Ku coba berpikir positif dan menenangkan diri. Mungkin saja tengah malam nanti Birisma akan pulang. Aku pun mulai mengantuk. Tapi Birisma belum pulang-pulang juga. Tengah malam aku terbangun. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku pikir itu bibiku. Namun aneh, saat ku buka pintu tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat sebelum ku tutup kembali pintunya, ku dengar wanita sedang menangis dari arah tangga. Karena penasaran, ku hampiri sumber suara tersebut. Tepat di terowongan kecil berdiri seorang wanita yang perawakannya seperti Birisma. Ia membelakangiku. Semakin ku dekati, semakin jelas kalau memang itu Birisma. Aku menghela nafas lega. Aduh, Bibi kenapa nangis sih? Dia tidak menjawab. Diputusin pacar Bibi ya? Tanyaku penasaran. Dia tidak mau membalikan badan. Dia tetap berdiri membelakangiku. Pulang, bentak Birisma. Lalu tubuhnya hilang begitu saja. Aku terkejut dan langsung lari. Pintu kontrakan ku kunci rapat. Nafasku terengah-engah. Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Birisma. Tak lama berselang, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Ku intip dari balik tirai jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang di luar. Dua di antaranya seperti tidak asing bagiku. Dia adalah wanita berseragam hijau yang sempat terjebak lift bersamaku. Dan satu lagi seorang laki-laki yang pernah bunuh diri di mall. Nun, ikut kami yuk. Suara mereka kompak. Entah berapa jumlahnya. Salah satu dari mereka, mungkin si wanita berseragam hijau, terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku berteriak minta tolong. Inun, terdengar suara Mbak Tania memanggilku. Dia
tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur. "Mbak, tolongin aku." "Kamu kenapa, Nun? Buka pintunya." Mbak Tania terus mengetuk pintu. Mungkin karena kunci itu sudah usang, Mbak Tania berhasil mendobraknya. Ia langsung menghampiriku. "Kamu kenapa, Nun?" "Ada setan, Mbak. Tadi ada setan," kataku. "Tenang, Nun, tenang. Jangan-jangan kamu mimpi lagi." "Enggak, Mbak. Tadi ada setan di depan pintu. Banyak banget." "Kamu tenang. Ada Mbak di sini. Malam ini kamu tidur sama Mbak aja ya," ajaknya. "Mbak, tolong hubungin bibiku. Dia belum pulang sampai sekarang." "Oh, oke. Kamu tenang ya," ucapnya. Ia kembali ke kamar kontrakannya untuk mengambil handphone. "Aduh, Nun, nomor bibimu tidak aktif." Aku semakin khawatir. "Aku mau lapor polisi saja, Mbak." "Tunggu sampai besok saja, Nun. Siapa tahu bibi kamu lagi ada urusan mendesak." Aku mengangguk, sekali lagi mencoba untuk berpikir positif. Sampai pagi, Birisma belum juga pulang. Aku bergegas pergi ke mall. Aku ingin memberitahu kejadian semalam kepada Tio atau bahkan Bu Indri. Siapa tahu mereka bisa membantuku. "Hah, kamu serius?" tanya Tio. "Iya, dari semalam belum pulang." "Coba ku telepon dulu." Tio mengetik di layar HP-nya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Gak bisa dihubungin nih." "Aduh, gimana ini?" Aku semakin panik. Tio menghubungi Bu Indri. Ia sibuk menerangkan apa yang sedang terjadi. "Jangan khawatir, kita disuruh kerja dulu untuk hari ini. Nanti Bu Indri akan bantu kita buat nyari bibi kamu." Aku mencoba untuk tenang dan kembali bekerja. Aku merasa pelanggan semakin bertambah banyak. Aku dan Tio kewalahan melayani mereka. Seperti tidak ada jeda sama sekali. Pelanggan terus berdatangan silih berganti. Saat dagangan habis, kami berdua tergeletak di lantai kelelahan. Ini belum selesai. Seperti biasa, nanti akan ada rombongan anak muda yang makan di kios kami. Rasanya kami sudah tidak sanggup lagi melayani pelanggan. Tidak lama setelah pesuruh Bu Indri datang membawa masakan Padang, para pemuda itu akhirnya muncul dengan suara khas berisik mereka. Kami memaksakan diri untuk bangkit dan melayani mereka satu persatu. Setelah mereka selesai makan, entah kenapa aku penasaran dan ingin mengikutinya. Dari belakang pelan-pelan ku ikuti. Betapa terkejutnya aku saat aku menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri mereka. Di koridor tempat lift, satu persatu tubuh mereka masuk ke dalam dinding mall lalu menghilang begitu saja. "Kamu sudah tahu kan?" Tio mengagetkanku. "Kenapa kamu bertahan kerja di sini, Yo?" tanyaku. "Ya uang lah. Di sini gajinya gede. Belum lagi Bu Indri yang loyal suka ngasih uang," kata Tio. Tio menarik lenganku. Dia mengajakku untuk menutup kios. "Pacarnya bibiku. Ya, dia kuncinya. Karena terakhir kali aku melihat bibi dibawa oleh lelaki itu. Entah mereka mau pergi kemana.
Walau aku tidak tahu siapa nama pacar bibiku, tapi aku ingat betul wajahnya. Dia pasti tahu di mana Birisma sekarang. Atau jangan-jangan dia yang menculik bibiku. Aduh, pikiranku bercabang kemana-mana. Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung sebelum Birisma ditemukan. Aku sudah minta Tio agar Bu Indri cepat membantuku. Sayangnya sampai saat ini Bu Indri belum juga melakukan apapun. Untungnya Tio mau membantuku untuk melapor ke polisi. Di kantor polisi aku ditanyai secara detail tentang bibiku, terutama pacarnya. Polisi janji akan melakukan pencarian. Namun, sudah 2 hari berlalu, tidak ada kabar sama sekali dari polisi. Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania. Katanya dia tahu informasi tentang pacarnya bibiku. Kami lalu berangkat dari kontrakan dengan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta. Kata Mbak Tania, pacarnya Bibi tinggal di daerah sana. Aku sudah izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama sehari. Jadinya Tio akan dibantu oleh salah satu pesuruh Bu Indri. Aku tidak akan pernah tenang saat bekerja kalau Birisma belum ditemukan. Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil, melewati konveksi yang sedang beroperasi. Para pekerja itu terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat bersemangat. Lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi. Mungkin biar karyawan tidak jenuh. Mbak Tania terus membawaku masuk ke dalam gang tersebut. Anak-anak kecil berlarian, kucing kampung berkeliaran. Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak huni. Tidak lama kemudian, tercium bau comberan yang menusuk hidung. Kututup hidungku dengan kerah baju. Bau ya? Tanya Mbak Tania. Aku mengangguk dan ternyata penyebab bau itu adalah sungai kecil yang mengalir di gang itu. Airnya hitam, banyak sampah yang hanyut di sungai itu. Aku heran, kenapa orang masih saja bodoh membuang sampah ke sungai, membuatnya tercemar dan bau. Akhirnya kami tiba di sebuah kontrakan kumuh dan jelek. Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada punya Bibi. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek. Pintunya dikunci, tapi ada sendal Birisma dan sepatu lelaki. Pasti itu milik pacarnya Bibi. Aku memanggil-manggil Bibi Risma. Aku terus memanggil-manggilnya, menggedor-gedor pintu, tapi tidak ada jawaban. Kita dobrak saja, Mbak. Ini pintunya dikunci dari dalam, kataku. Oke. Kebetulan pintunya sudah rapuh, jadi gampang sekali didobrak. Kami berteriak dengan apa yang kami lihat. Pacarnya Birisma tewas gantung diri. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lehernya terjulur. Mendengar teriakan kami, warga berdatangan. Mereka berkerumun di depan kontrakan. Mereka semua bergidik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri. Tak lama berselang polisi berdatangan. Mayat lelaki itu pun diturunkan. Garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan. Aku heran. Kenapa dia gantung diri? Dan kemana bibiku? Saat itu bagiku semua semakin rumit. Aku dan Mbak Tania dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang. Setelah selesai, kami langsung pulang.
Tak henti aku menangisi bibi yang sudah hilang berhari-hari. Bersambung lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti cerita selanjutnya di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.